Bismillah, syafaat palsu dari nasab palsu. Kata ini harus digaungkan di bumi Nusantara agar para mukibin akut sadar. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Mari kita jujur sebentar. Pernah nggak dengar ceramah yang bikin orang takut neraka, tapi solusi yang ditawarkan bukan taubat, bukan ilmu, bukan amal, melainkan dekatlah dengan kami. Bukan dekat dengan Al-Quran, bukan dekat dengan sunnah, tapi dekat dengan orang yang mengaku punya darah Nabi. Kalimatnya halus, nadanya lembut, tapi pesannya berat. Apa yang mereka katakan? Di tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami adalah cucu Nabi. Kami adalah cucu Rasulullah. Kami adalah keturunan daripada Husain. Kalau ingin selamat, muliakanlah cucu Nabi. Kalau ingin syafaat, dekatilah kami. Pertanyaannya sederhana, tapi menentukan iman. Sejak kapan Islam mengajarkan keselamatan lewat darah? Fenomena klaim nasab hari ini bukan sekedar budaya, tapi sudah masuk wilayah akidah. Karena ketika seseorang menjual identitas keturunan, lalu mengkaitkannya dengan keselamatan akhirat, kemudian memposisikan diri sebagai jalur aman, maka yang sedang dipertaruhkan tauhid, makna syafaat, keadilan Allah. Dan menariknya, kritik terhadap fenomena ini bukan muncul hari ini. Ulama abad ke-6 Hijriyah, jauh sebelum YouTube, jauh sebelum panggung dakwah modern, sudah membongkar pola ini. Salah satunya yaitu adalah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah dalam kitab monumental yaitu adalah Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Oleh karena itu, saya akan membacakan teksnya daripada karangan Ibnul Jauzi. Apa kata Ibnul Jauzi? Di antara tipu daya iblis terhadap mereka adalah ketika seseorang memiliki nasab, rasa mempunyai nasab yang dikenal, lalu ia tertipu oleh nasabnya itu. Perhatikan, yang dibahas bukan nasabnya, tapi tertipunya manusia oleh nasab. Lalu Ibnul Jauzi merinci bentuk-bentuk klaim itu. Apa kata Ibnul Jauzi? Fayaqulu ana min auladi Abi Bakrin. Ada yang berkata, aku ini keturunan Abu Bakar. Ada yang berkata, aku ini adalah keturunan Ali. Dan ada yang berkata lagi, aku ini adalah Syarif, keturunan Hasan atau Husain. Ini teks abad ke-6 Hijriyah, tapi polanya identik dengan abad ke-15 Hijriyah. Kenapa ini disebut dengan talbisul iblis, tipu daya daripada iblis? Karena setan tidak selalu mengajak maksiat. Kadang ia mengajak merasa aman, merasa istimewa, merasa punya jalur khusus. Padahal bahaya terbesar iman adalah rasa aman palsu. Dua landasan klaim nasab, Ibnul Jauzi menjelaskan, mereka membangun klaimnya di atas dua fondasi. Fondasi pertama, cinta karena garis keturunannya. Adapun cinta, maka cinta Allah tidak seperti cinta manusia. Allah tidak mencintai secara biologis, tapi secara moral dan iman. Fa inna ahlal kitabi min auladi Yakub, walam yantafi'u bi abaihim. Ahlul kitab adalah keturunan Nabi Yakub, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari leluhur mereka. Nasab Nabi tidak otomatis menyelamatkan. Ayat penguat, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang darahnya paling dekat, yang marganya paling tua, tapi yang takwanya paling nyata. Sampai di sini satu hal harus jujur kita akui. Islam tidak pernah menjadikan nasab sebagai jaminan keselamatan. Lalu muncul pertanyaannya berikutnya, kalau begitu bagaimana dengan syafaat? Bukankah Nabi punya syafaat? Bukankah keluarganya paling berhak? Disinilah letak manipulasi paling halus, dan ini kita akan bongkar. Orang-orang yang selalu mengaitkan bahwa mereka adalah cucu Nabi, padahal hingga saat ini, nasab mereka pun batal, yang diklaim oleh mereka sendiri bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah. Di bagian pertama, kita sudah sepakat pada satu fondasi penting. Nasab bukan jaminan cinta Allah. Sekarang, kita masuk ke senjata pamungkas yang sering dipakai oleh para penjual nasab, syafaat. Karena kalau cuma bilang, kami cucu Nabi itu belum cukup. Karena memang yang saat ini di Indonesia yang mengakui mereka sebagai cucu Nabi itu rungkat. Oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tapi ketika ditambah kalimat, kami punya jalur syafaat, kami paling dekat dengan Nabi, maka kami paling berhak memberi manfaat, disinilah akidah dipertaruhkan. Definisi syafaat yang sering diputar.
Secara bahasa, syafaat adalah menggabungkan satu dengan yang lain. Secara syariat, permohonan kepada Allah. Bukan wewenang makhluk, bukan milik nasab. Namun dalam praktik ceramah hari ini, syafaat sering dipresentasikan seolah-olah bisa dititipkan, bisa diamankan, bisa didekati lewat orang tertentu. Padahal Al-Quran sangat ketat soal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Perhatikan urutannya. Allah ridho dulu, baru syafaat. Bukan dekat dengan siapa, bukan keturunan siapa, bukan ikut majelis siapa. Allah pun berfirman, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Bahkan Nabi tidak otomatis bisa memberi syafaat, apalagi selain Nabi. Ibnul Jauzi pun melanjutkan kritiknya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Adapun syafaat, maka Allah telah berfirman, mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Ibnul Jauzi langsung membawa dalil, karena beliau tahu syafaat sering dipelintir untuk kepentingan sosial. Dan kita tahu, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia menjual dengan kata syafaat, syafaat, syafaat. Mereka seolah-olah adalah kunci daripada surga. Jika kalian ingin masuk surga, maka kasihanilah, maka sayangilah cucu Nabi. Padahal nasab mereka itu rungkat. Tetapi tetap saja mereka menjual syafaat atas nama Rasulullah. Berbohong atas nama Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga para mukibin akut tercerahkan dengan video ini. Semoga kita semua diridhoi Allah dan masuk surga. Amin. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe. Tulis juga komentar pendapatmu. Sampai jumpa di video lainnya. Alhamdulillah.